Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai soal P3K keperawatan untuk formasi perawat terampil dan perawat ahli pertama. Di video kali ini kita akan mencoba membedah latihan soal mengenai askep keperawatan medikal bedah, askep keperawatan jiwa, dan askep keperawatan komunitas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, langsung saja kita mulai latihan soal di video kali ini. Soal pertama, teman-teman, seorang pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada menjalar ke lengan kiri, sesak nafas, dan keringat dingin. Pemeriksaan ECG menunjukkan adanya elevasi segmen ST. Apa prioritas utama tindakan perawat pada kasus ini? A. Memperbaiki analgesik sesuai instruksi. B. Mempersiapkan pasien untuk tindakan kateterisasi. C. Memasang infus dan memberikan oksigen. D. Mengedukasi pasien tentang gaya hidup sehat. Atau yang E. Memantau vital sign setiap 15 menit. Di soal pertama, kita membahas mengenai keperawatan medikal bedah. Di sini disebutkan kalau ada pasien datang ke IGD, keluhannya adalah nyeri dada. Nyeri dadanya menjalar ke lengan area kiri. Kemudian pasiennya juga tampak sesak nafas dan adanya keringat dingin. Setelah dilakukan pemeriksaan ECG, ternyata menunjukkan segmen ST. Ini ya, ada elevasi segmen ST. Nah, kita sudah punya bayangan kalau ada hasil EKG menunjukkan adanya elevasi dari segmen ST. Nah, kasus menunjukkan adanya STEMI ya, masih ingat terkait STEMI yaitu ST elevation myocardial infarct. Tindakan keperawatan prioritas karena pasiennya baru datang ke IGD adalah memastikan adanya oksigenasi, apalagi pasien yang sesak, dan kemudian adanya akses intravena untuk pemberian obat. Ya, jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah opsi jawaban C, yaitu memasang infus dan memberikan oksigen. Analgesik, kateterisasi, dan edukasi juga penting, tetapi bukan prioritas utama pada saat pasien datang dengan gejala akut seperti yang ditunjukkan pada kasus ini. Lanjut soal berikutnya. Seorang perawat melihat rekan kerjanya tidak mencuci tangan sebelum memberikan obat kepada pasien. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat tersebut? A. Melaporkan langsung ke kepala ruangan. B. Membicarakan langsung dan mengingatkan rekan tersebut secara profesional. C. Merekam dan menyimpan video sebagai bukti pelanggaran. D. Mengabaikan karena bukan wewenangnya. Atau yang E. Menuliskan kejadian di media sosial agar menjadi pelajaran. Seringkali kita menemui kasus seperti ini ya, atau bahkan kita sendiri ya, gitu ya. Jadi apabila kita terkait tentang rekan kerja sendiri ada melakukan hal-hal yang tidak sesuai SPO yang kecil, terutama berkaitan dengan cuci tangan. Meskipun kecil tapi ini efeknya sangat besar ya, karena cuci tangan tentunya akan berdampak terkait tentang resiko penularan infeksi. Kira-kira mana jawaban yang tepat pada kasus ini? Kita bicara tentang etika keperawatan, yaitu menekankan kolaborasi dan saling mengingatkan dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Nah, itu penting. Tindakan profesional adalah memberikan feedback secara langsung dan sopan tentunya. Langkah pelaporan ke atasan dilakukan bila pelanggaran terus berulang. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban B.
yaitu kita langsung membicarakan langsung dan mengingatkan rekan tersebut secara profesional, artinya langsung menegur secara personal. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang pasien pasca operasi laparotomi mengalami luka operasi dengan tanda kemerahan, adanya ödem, ada nyeri, dan keluar pus. Apa intervensi prioritas perawat? A. Mengganti balutan sesuai SOP dan melaporkan pada dokter. B. Mengedukasi pasien tentang perawatan luka di rumah. C. Meningkatkan asupan nutrisi tinggi protein. D. Memberikan antibiotik sesuai instruksi. Atau yang E. Mendokumentasikan perkembangan luka. Masih soal berkaitan dengan keperawatan medikal bedah. Oke, jadi ada pasien pas post-op laparotomi, ternyata ada luka operasinya, ada tanda-tanda kemerahan, ada nanah juga, ada pus yang keluar, dan ödem nyeri. Nah, apa yang kita lakukan sebagai perawat? Jadi di sini ada masalah gangguan integritas kulit. Nah, di bagian luka post-op. Tanda-tanda tersebut mengarah pada infeksi luka operasi. Yang kita lakukan adalah perawat harus menangani lokal terlebih dahulu, yaitu kita ganti balutannya supaya tidak yang merembes ada keluar pus tadi bisa kita ganti, dan selanjutnya tentunya kita harus melaporkan pada dokter untuk menentukan advis selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A, mengganti balutan sesuai SOP dan melaporkan pada dokter. Antibiotik diberikan oleh dokter, edukasi dan nutrisi juga penting, nah, tapi bukan prioritas saat kondisi sudah terjadi infeksi. Nah, ya, jadi jawabannya adalah opsi jawaban yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Pasien skizofren mendengar suara yang menyuruhnya menyakiti orang lain. Apa tindakan paling tepat oleh perawat? A. Memberikan obat sedatif segera. B. Mengisolasi pasien dari lingkungan sosial. C. Mengobservasi perilaku dan melaporkan pada tim medis. D. Menyuruh pasien berdoa agar tidak diganggu lagi. Atau yang E. Membiarkan pasien hingga tenang sendiri. Soal ini berkaitan dengan pasien skizofren. Nah, kita masuk ke berkaitan dengan asuhan keperawatan jiwa. Ada pasien skizofren mendengar suara yang menyuruhnya menyakiti orang lain. Nah, ini. Apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan kondisi seperti ini? Apa A. Memberi obat sedatif, ya, obat penenang. Atau B. Isolasi pasien dari lingkungan sosial, kita taruh di ruang isolasi. Atau yang C. Observasi perilaku dan laporkan pada tim medis, termasuk dokter tentunya. D. Menyuruh pasien berdoa agar tidak diganggu lagi. Atau yang E. Membiarkan pasien hingga tenang sendiri, atau kita biarkan saja. Gitu. Halusinasi auditorik atau halusinasi pendengaran tentunya. Ya, pasien ini mengalami halusinasi pendengaran. Dengan isi perintah. Isi perintahnya apa? Untuk menyakiti orang lain. Merupakan resiko tinggi terhadap kekerasan. Apa yang harus kita lakukan? Maka perawat harus meningkatkan pengawasan, melakukan observasi menyeluruh, dan segera melaporkan untuk intervensi medis lebih lanjut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C, mengobservasi perilaku dan melaporkannya pada tim medis. Nah, mungkin bisa dipindah ke rawat yang lebih intensif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini berkaitan dengan keperawatan komunitas. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan ke rumah keluarga dengan balita yang mengalami gizi kurang. Ibu balita mengatakan mereka jarang makan sayur dan hanya mampu membeli nasi dan tempe. Apa intervensi paling tepat oleh perawat dalam konteks promosi kesehatan berbasis keluarga?
Opsi jawaban A, memberikan bantuan makanan tambahan dari puskesmas. Opsi jawaban B, menyampaikan kebutuhan untuk segera ke rumah sakit gizi. Opsi jawaban C, menyarankan membeli suplemen vitamin di apotik. Opsi jawaban D, mengedukasi cara memasak makanan lokal bergizi dan murah. Opsi jawaban E, yaitu menyarankan pemberian susu formula setiap hari. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat pada kasus ini? Oke, kita coba bedah ya untuk kasus mengenai keperawatan komunitas ini. Jadi, kita sebagai perawat komunitas melakukan kunjungan keluarga. Nah, di mana di situ ada ibu dan ada balita. Balitanya mengalami kurang gizi. Si ibu itu menyebutkan mereka jarang makan sayur dan hanya mampu membeli nasi dan tempe. Artinya apa? Artinya tentunya kondisi ekonominya juga termasuk ekonomi ke bawah ya. Jadi dia hanya mampu membeli nasi dan tempe. Nah, apa tindakan kita yang tepat pada keluarga ini? Jadi keluarga ini jarang makan sayur. Si ibu ini hanya mampu beli nasi dan tempe, mungkin karena uangnya hanya mampu untuk membeli itu, sehingga dampaknya anaknya atau si balita ini mengalami gizi kurang. Nah, apa yang kita lakukan terkait tentang promosi kesehatan berbasis keluarga pada keluarga ini? Ya, jadi konteksnya adalah berbasis keluarga. Nah, apakah A, memberikan bantuan makanan tambahan dari puskesmas, kita kasih bantuan tambahan makanan, atau B, menyampaikan kebutuhan untuk segera ke rumah sakit gizi, ke rumah sakit ya yang berkaitan dengan gizinya, kemudian menyarankan membeli suplemen vitamin, ini disuruh membeli, padahal nggak punya uang tadi ya, dan mengedukasi cara memasak makanan lokal bergizi dan murah, atau E, menyarankan pemberian susu formula setiap hari. Ini juga disuruh beli susu formula, padahal dia hanya mampu beli nasi dan tempe. Nah, ya, jadi pendekatan keperawatan keluarga dan promosi kesehatan itu menekankan pada pemberdayaan. Nah, ini yang penting ya. Perlu digarisbawahi adalah pemberdayaan. Pemberdayaan artinya apa? Supaya keluarga itu bisa mandiri. Dan penggunaan sumber daya lokal yang ada. Mandiri menggunakan sumber daya yang ada pada lingkungan tersebut atau pada keluarga tersebut ya. Jadi jawaban yang tepat dari opsi jawaban A, B, C, D, E adalah yang opsi jawaban D. Nah, ya, jadi edukasi mengenai pengolahan makanan bergizi dari bahan yang terjangkau itu adalah solusi berkelanjutan dan sesuai dengan konteks sosial ekonomi keluarga. Nah, karena berkaitan dengan masalah ekonomi tadi. Nah, bantuan makanan dan rujukan diperlukan bila kondisi berat tadi, tetapi bukan langkah pertama dalam promosi kesehatan. Ya, jadi karena pertanyaannya adalah promosi kesehatan ya, jadi yang berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan edukasi. Nah, jadi apa jawabannya? Jadi yang tepat adalah yang opsi jawaban D. Baik, terima kasih kita sudah sampai di akhir ya dari materi atau latihan soal pada kesempatan video kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, semangat jadi ASN tentunya, yakin bahwa kita semua bisa lulus pada P3K periode ini. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.